Dari situ lah gue mulai nyanyi gitu. Sama Mel Six itulah. Atau kali kita ada job juga nyanyi di TV nih. Kita nyanyi lah. Nah di situ home bandnya Modulus bro. Gue nyanyi dong bintang tamu di situ sama Mel Six kan. Besoknya ditelepon main sama Iwang. Oke. Stan, mau ngajakin ini bareng-bareng yuk, bantu-bantu kita dong, gitu kan. Di situ gue akhirnya gue bilang, oke boleh. Karena semangat kan, seneng. Gue cuma ingat, gue pernah di SMA 70 nonton Modulus nih. Gitu kan. Terus bro udah mulai manggung-manggung 2 tahun. Kira-kira tahun 94 apa 93, rekaman Modulus tuh. Nah lu Mersik? 94. Mersik juga lagi rekaman. Akhirnya jadi konflik ini sebenarnya waktu itu gitu kan. Oh sempet gak enak-enakan dong? Sempet. Ditawarin dong ke label. Pas ngeliat foto-fotonya, loh ini kan vokalis Modulus nih. Oh. Tapi dia cuma dipinjem doang sama Modulus. Nggak bisa, mau dipinjem mau enggak. Dia tuh udah jadi ikonnya Modulus. Gue disuruh pilih. Gue udah milih, oke. Akhirnya gue sempat yang gue bilang, ya udah rapat sama anak Modulus. Gue vakum dulu sama Modulus. Gue mau ngerjain Mel Six, mau keluar. Tetap sama produser nggak boleh. Nggak bisa. Lo cari penggantinya dia. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Stanley Sagala. Ferdi. Long time no see, man. Long time no see. Gua dulu ya ketemu tuh dulu waktu zaman gua belum di Elemen. Lu manggung di Bogor. Iya. Gue jadi band pembuka lu. Tahun berapa tuh? 96 or 95 apa 94 gue lupa. Itu kayak zaman-zaman Modulus lagi Iya, Modulus. promo ya. Lu dengan seragam lu. Wah, gue sempet ngobrol sama lu, cuman kan buat sapa juga. Kita kan nggak ini ya, jadi seneng banget gitu. Dan gue jadi pembukanya. Apa kabar, men? Baik, bro. Luar biasa. Makin ganteng, men. Aduh, tunggu laki, men. Jadi gue itu sempet satu tongkrongan. Tapi nggak ketemu di tongkrongannya. Jadi gue tuh di Hari Budiman. Ternyata lu di sana kan? Di sana. Karena gue kenal sama adek lu. Ya, sama Idut. Di Mel Six dulu ada grup nyanyi. Nah, gue nggak tahu bahwa itu ternyata lu yang bikin ya. Iya, itu grup gue dari SMA dulu. Nah, makanya oke. Gini, Sen. Lu kan sekarang nih, orang udah tahu lu lah. Lu sebagai penyanyi juga. Iya. Terus gue lihat juga di Instagram, di Facebook. Lu juga aktif sama Roni juga ya. Iya. Bareng nyanyi juga, apa segala macem. Gue pengen tahu awalnya sebenarnya perjalanan lu. Lu kan anak Bogor, Jakarta? Gue Jakarta sih sebenarnya. Lu Jakarta. Lu memang anak sekolah musik? Enggak juga sih. Oh, bukan sekolah musik ya? Enggak, tapi belajar kursus-kursus pernah lah dulu gitu ya. Oke, kursus vokal. Piano dulu gue main. Berarti lu piano juga bisa? Alat musik semua bisa? Bisa lah, piano, gitar bisa gitu. Jadi gue memang suka nyanyi gitu ya. Suka nyanyi dari kecil tuh. Udah nyanyi lah dari zaman masih 7 tahun 8 tahun tuh. Dulu tuh zamannya di dekat rumah tuh kalau di sekolahku yang SD gitu, gue suka diminta nyanyi di panggung-panggung 17-an, men. Tapi lu mau ya? Mau tuh. Maksudnya lu berani tampil gitu ya? Anak kecil kan suka malu. Tampil. Oh, tampil kalau ya? Tampil. Oh, berarti udah dari dulu pengen tampil ya? Oke, terus? Jadi ya sering-sering nyanyi lah gitu. Sering nyanyi, terus coba-coba ikut festival walaupun nggak menang gitu ya. Intinya sih satu bahwa Tuhan kasih sesuatu di diri gue itu yang ada yang lebih gitu ya. Yang pada akhirnya gue baru sadarin bahwa music is my life gitu. Bahwa ini jati diri gitu. Ini sekarang lu berpikir begitu. Baru berpikir tuh udah dewasa lah. Iya. Lo mau ke bidang apapun, mau ngapain, kenapa harus ketemu gue ini konteksnya selalu nyanyi gitu ya. Jadi musik ya? Jadinya kok di musik terus ya. Jadi gue kan mulai nyanyi itu ke industri ya. Itu mungkin tahun 93, 94 gitu ya. Gue udah mulai pas gue lulus SMA tuh 92. Nah tuh gue mulai tuh terjun ke industri. Jadi awalnya tuh yang gak sengaja sih ya. Gue masuk di, waktu itu gue udah lulus SMA. Gue punya grup di SMA tuh namanya Mel Six itu. Oh, itu tuh dari zaman lu SMA? Iya, teman sekelas semua, bro. Tapi kok aneh ya? Waktu dulu lu bikin
Kenapa Mel Six? Kenapa nggak band? Lu kan nyanyi semua kan? Nyanyi semua. Gara-gara Take Six jangan-jangan. Ya, bener kan? Iya, aku tahu sih. Itu Brian McKnight kan. Jadi juga. orang zaman itu kan akapela orang dengernya Boyz II Men, terus dengernya apa sih? Yang cuap-cuap gitu. Enggak, gue denger Take Six, man. Oh, gitu, itu kan susah tuh jazz. Iya kan? Gue mikir gini, apa waktu itu kan gini, gue coba nyanyiin lagu. Jadi kan ini dari lagu rohani sebenarnya kan. Oh, awalnya? Kan gue sekolah di SMA Advent dulu tuh. Oke. Nah, Advent itu kan punya apa ya? Punya dari turun temurun tuh punya kayak akapela gitu dari tahun 450-an, namanya Suara Nubuatan. Dan itu paling terkenal lah kalau di Advent itu Suara Nubuatan itu, dan itu akapela, nggak pernah pakai musik. Oke. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang masuk di anak-anak di generasinya pas gue tuh. Jadi di sekolah gue itu dulu grup-grup akapela tuh banyak, men. Hampir setiap angkatan. Memang pada saat itu lagi musim ya? Iya. Walaupun bukan yang ke Texas, ada lagi yang ke apa dulu? Yang All for One gitu-gitu ya. Color Me Bad, Color Me Bad gitu-gitu. Nah, terus pas sudah lulus SMA, kan ada yang sekolah ke Bandung, ya kuliah terus ke mana-mana gitu. Gue kebetulan di Jakarta. Jadi itu. Nah, gue lihat tuh tenda mangkal Prambors, bro. Oh, zaman dulu. Iya kan? Semanggi ya? Enggak, tenda mangkal Prambors dulu zaman dulu di Hilton. Iya. Habis itu pindah ke Pondok Indah, kolam renang tuh. Iya, tenda mangkal Prambors ya. Ini gue nonton tuh pas gue ke PI kan, PI Mall, gue ada acara apa sih nih? Tenda mangkal Prambors. Gue liatin akapela gitu kan. Wah, ini seru juga. Gue jadi ingat teman-teman gue kan. Gue teleponin satu-satu kan. Ini udah lulus tuh ya? Hah? Udah lulus berarti? Udah lulus SMA, udah pada kuliah nih. Kita baru tingkat 1 kuliah lah. Kita ini yuk ikut festival yuk. Gue bilang gitu kan. Ada festival nih akapela. Gue yakin kita pasti menang, men. Gitu kan. Oke. Kenapa lu bisa berpikir menang? Kita beda. Oke. Nggak pada kebanyakan. Bukan domisil ya? Ya, bukan domisil. Itu aneh pokoknya nih. Ada 6 ya. Karena dulu waktu SMA, itu gue hampir selama 2 tahun, gue nggak pernah keluar main, bro. Ngapalin aja? Iya, karena kita teman sekelas kan. Iya, belajar aja tuh. Jadi kalau pas keluar main jam 9 pagi, terus kita duduk aja di meja tuh, nyanyi udah kapela. Nyanyi, seneng nyanyi semuanya gitu. Happy ya? Happy, nyanyi. Sampai akhirnya jadi ditonton sama teman-teman satu sekolah gitu kan. Sampai kalau kita keluar main tuh, nanti yang cewek-cewek tuh kasihin. Ada yang beliin bakwan, ada yang beliin minuman gitu kan. Ditanggep ya. Ditanggep kan gitu kan. Udah tahu tuh kebiasaan tuh. Tiap nih jam 9 pagi nih anak. Dulu kan gue di kelas 2A1 ya. Namanya udah Melsik? Udah bikin Melsik. Oh, udah Melsik namanya. Oke. Jadi udahlah kita nyanyi tiap hari. Terus nanti kalau acara hari Sabtu gitu pas mau gereja apa segala macam nyanyi di gereja gitu-gitu kan. Udah sampai akhirnya kita punya lagu-lagu yang memang nggak kebiasaan orang nyanyiin gitu. Lagu-lagu misalnya lagu-lagu lama yang lagu-lagu rohani lama yang tuh tiba-tiba gue denger lagu. Ada satu lagu yang sangat familiar di kalangan Advent ya. Waktu itu judulnya If We Ever, gue ingat. Biasanya dinyanyiin terus, gue denger itu ada di album Take Six, bro. Dia juga tapi direnovasinya gila banget, gila. Gue tuh tertantang banget ya. Artinya dengan kapasitas dia, anggaplah itu 100%-nya dia. Mungkin gue hanya bisa bawain itu 40%, men. Terlalu berat, men, gitu kan. Tapi itu juga buat di sini udah aneh gitu musik begini kan. Orang akapela kan biasa konsepnya gini. Satu lead vokal nyanyi, yang lain kayak alat musik kan. Ngiringin. Iya, dulu lagi musim itu. Oh, ini enggak, nyanyi bareng semuanya, men. Oh, oke. Nyanyi bareng, nggak pakai cuap-cuap gitu, enggak, nyanyi bareng aja. Berarti lu pakai pengiring, pakai musik? Enggak. Oh, enggak. Bener-bener yang akapela 6 laki-laki nyanyi dengan masing-masing punya suara satu-satu. Satu lead lah, 5 yang nyanyi nih. 5 yang satu lead gitu. Yang nge-backingin, tapi itu jadi satu komposisi harmonisasi gitu. Sampai akhirnya gue coba bawain lagu rock. Waktu itu gue tes kok. Gue bilang, anak-anak datang yuk gitu kan. Ke Jakarta lu balik ya. Oke, gue jemput teman ke Bandung. Ke asrama kan mereka. Gue jemput balik ke Jakarta lagi. Terus kita ikut tes di Prambors gitu ya. Pas mau tes tuh, ada temen gue lah, Herlam. Lu pernah dengar Herlam nggak? Herlam mana nih? Banyak temen gue Herlam. Herlam, yang saudara. Herlam bukan? Produser dia. Oh, Herlan. Yang gondrong-gondrong. Oh, nggak tahu. Tapi kalau gue ada dia tuh jadi bukan yang paling tebal bukan? Bukan. Talent scouter tuh doi. Kita ngetesnya. Apa talentnya? Akapela. Aduh, akapela lagi. Gue cuma liat gini, tek, ada fotonya MM, bro. Iya kan? MM udah ngetop?
ME yang tetap di kalangan itu lah gitu kan. Belum keluarin album tuh. Oh, oke. Cuman dia jawara-jawara gitu lah gitu. Ada fotonya ME gitu kan. Gue tahu kan ME gitu. Wih, ada fotonya ME, berarti kayaknya mereka patokannya ke ME nih gitu kan. Gue nyanyi, gue bawain lagu yang orang nggak pernah nyanyiin, bro. Apa lu bawain? Judulnya waktu itu apa? You Got to Do Right. Waktu itu lagu rohani. Oke. Lagu rohani yang gue bawain di waktu tes di Prambors. Mereka kan nggak ngerti artinya kan. Tapi nadanya emang aneh nih nyanyi gitu. Biasanya tes hari ini itu baru tampil lagi sebulan kemudian. Oke. Tapi dia, itu bosnya keluar. Dia bilang ini, Pak main nonton sampai begini semua. Wah ini mah gila nih. Dia bilang gitu kan. Oke. Udah besok Jumat langsung main. Minggu ini main. Juga nunggu sebulan. Jumat gue tes, hari Minggu disuruh main. Man. Tapi kan main berapa lagu? Lu udah siap banyak? Satu lagu. Kan itu kan festival kan. Oh alah, oke. Tenda Mangkal itu kan festival. Satu orang satu talent satu lagu. Yang tampil banyak. Oh oke. Nanti dikasih nilai itu berapa gitu. 9, 8, 88. Juri-jurinya ada gitu. Lu menang, man? Menang, men. Akhirnya gue jadi the best talent of the year. Man, gitu, kan tampil terus kan. Dari situ lah gue mulai nyanyi. Gitu. Sama Mel Six itulah. Sampai akhirnya terus ditarik sama Om Yuman Darmansyah. Yuman Darmansyah. Oh Yuman, oke. Dulu di TVRI itu Yuman Darmansyah Big Band. Jadilah kami backing vokal di acara itu. Oh berenam backing vokalnya gitu. Walaupun kita pasti ada jatah nyanyinya juga gitu kan. Udah sering tuh, wah tampil. Ketemu Harbut bro. Oh oke. Ketemu Harbut. Berarti lu waktu itu ceritanya produsernya jadi Harbut? Harbut, produser Mel Six kan. Hari Budiman, ada di podcast gue ada juga. Nah terus mulailah kita bikin konsep. Dia datang tuh ke tempat Yuman Darmansyah Cidodol gitu. Udah ketemu ngobrol ke studio, udah mulai deket jadi kayak temen kan. Gue produserin deh Mel Six gitu kan. Udah tuh produser. Atau kali kita ada job juga nyanyi di TV nih. Ada acara di Antv kalau nggak salah. Hari The Freitas punya acara tuh hari-hari. Oh iya, hari-hari mau. Mel Six main. Kemarin dari The Freitas sudah. Ya, di acara tuh. Makanya hari itu, thank you banget tuh hari itu. Dia tuh ada di sejarah pertama kalinya gue tuh ada ke hari. Nah, dari waktu itu kita nyanyi lah. Nah, di situ home band-nya Modulus bro. Kok jadi home band Modulus? Modulus home band waktu itu. Pokoknya Modulus udah lama nggak muncul. Tiba-tiba muncul di hari The Freitas itu. Tapi jadi home band? Home band. Oke. Dengan personil yang udah itu? Personilnya ya ada Iwang, almarhum. Terus ada Daniel Sigarlaki. Si Odi? Cuman drumnya bukan Odi waktu itu. Drumnya Yayang. Oh Yayang. Yayang Emerald. Sama Edwin Saladin. Main keyboard. Oh ya oke. Gue nyanyi dong bintang tamu di situ sama Mel Six kan. Besok gue ditelepon main sama Iwang. Oke. Stan. Mau ngajakin ini bareng-bareng yuk bantu-bantu kita dong gitu kan. Apa nih di Modulus? Waduh Modulus men. Waktu gue SMA gue pernah ngeliat dia manggung di pensi. Berarti Modulus sudah ngetop pada saat itu? Udah. Kan sempat keluarin album yang jazz juga dia. Iya, album sebelum gue kan ada. Ada vokalisnya juga. Iya. Gitu. Nah jadi di situ gue akhirnya gue bilang oke boleh karena semangat kan seneng. Gue cuma ingat gue pernah nih SMA 70 nonton Modulus nih. Gitu kan. Oh yang bandnya yang itu tuh gue tahu siapa vokalisnya. Ternyata pas gue nyampe di studio ketemu vokalisnya udah nggak ada. Gue pikir gue bakal nyanyi berdua. Oh ternyata masih ada satu. Adeliansyah yang nyiptain lagunya. Jadi kita coba-coba lah gitu. Manggung. Mulai tuh manggung acara jazz apa segala. Tapi masih biasa aja. Masih biasa. Gue juga masih rekaman sama Mel Six. Tau-taunya Modulus udah punya produser nih gitu. Akhirnya rekaman kan, gue isi rekaman. Dulu kita kan nggak mikir, pokoknya seneng aja nyanyi gitu kan. Terus udah mulai manggung-manggung 2 tahun. Kira-kira tahun 94 apa 93 rekaman Modulus tuh. Nah, lu Mersik 94. Mersik juga lagi rekaman. Iya kan di hari ya? Di hari. Pantes gue nggak tahu ada lu Mersik itu. Iya, karena kan waktu itu gue langsung udah ke Modulus kan. Nah ini kan jadi satu akhirnya jadi konflik ini sebenarnya waktu itu gitu kan. Oh sempet gak enak-enakan dong? Sempet banget. Jadi pas gue keluar. Lu kan milih tuh. Iya, gue pertama kan gue kan have fun gitu kan. Gue semua gue jalanin.
Melsik gue rekaman juga, gue jalan, gue lead vokalnya di Melsik waktu itu kan. Iya. Terus habis itu Modulus keluar kan, sibuk lah tur kemana-mana gitu kan. Kira-kira tahun 96 apa 97, gue lupa 97. Jadi lagu-lagunya Melsik udah selesai nih. Ditawarin dong ke label waktu itu Aquarius tuh. Pas ngeliat foto-fotonya, udah mau diambil nih, mau dikontrak. Lihat foto, loh ini kan vokalis Modulus nih. Oh, udah duluan. Iya kan? Modulus kasih profile. Nggak bisa nih di sini. Tapi dia cuma dipinjem doang sama Modulus. Nggak bisa, mau dipinjem mau enggak. Dia tuh udah jadi ikonnya Modulus. Modulus ya Aquarius emang? Enggak. Belum, bukan? Belum. Teman kan pada saat itu kan lagi Udah keluar naik belum? kan. Udah keluar. Yang pipi. Iya, udah keluar. Wah, itu meledak banget lah, iyalah. Ada sama Pak Iman bilang, gue maunya yang fresh. Gue maunya Melsik ini yang fresh. Gue taunya fresh, kenapa ada dia nih? Akhirnya gue disuruh pilih. Gue udah milih, oke. Akhirnya gue sempat yang gue bilang, ya udah rapat sama anak Modulus. Gue vakum dulu sama Modulus. Gue mau ngerjain Melsik, mau keluar. Tetap sama produser nggak boleh, nggak bisa. Lo cari penggantinya dia. Lo bayangin anak-anak udah selesai sekian tahun, selesai satu album, tiba-tiba ganti leadnya. Oh, no. Gantilah si Vicky itu. Iya, Vicky. Gue masih bantuin anak-anak Melsik untuk rekaman lagi ke Vicky. Karena Vicky mesti gantiin suara gue, men, gitu kan. Tapi jadi nggak enak lu sama mereka dong. Iya, jadi sempet yang gimana lah gitu kan. Cuma kan di situ ada adik gue kan. Iya, si Idut ada sih. Ada Idut. Kenapa nggak Idut nggak digantiin lu? Idut tetap di situ. Nggak, maksudnya jadi jadi lead aja leadnya, karena kan kita sebenarnya leadnya dua. Idut sama gue kan. Lu, ya, okay. Nah, cuman kan yang bagiannya gue itu nggak mungkin diganti sama dia kan semuanya gitu kan. Akhirnya ganti penyanyi baru tuh. Masuk dalam instan harus rekaman. Dalam waktu 1 bulan kelarin 8 lagu. Gue inget banget. Wow. Gue sampai bantuin untuk coba kelar gitu ya. Walaupun rasanya anak-anak udah gak enak gitu kan. Tapi gue punya tanggung jawab lah. Gue mesti bantuin ngarahin dia nyanyi gimana. Sama Harbut juga udah gak enak gitu kan. Tapi ya itulah bagian dari perjalanan kan ya. Akhirnya mereka keluar tanpa gue gitu loh. Oke. Walaupun mereka tur kemana-mana, gue ngikut nonton. Jadi orang belakang layarnya mereka, gue mau untuk itu gitu kan. Sense of belonging lu masih harus. Iya, karena ini gue tahu. Lu yang ngumpul-ngumpulin ya. Oke, pada saat itu tapi lu nggak break dong akhirnya dong di Modulus. Enggak, jalan terus. Itu kan meledak banget, man. Gua bawain lagu lu, kira nggak? Itu top request man dulu. Ya di anak-anak muda ya. Iya. Dan anak muda kan top request lagu itu kan. Nah, yang gue tanya adalah pada saat itu keluar, lu kan pakai falsetto terus ya? Iya. Di lagu itu, khusus di lagu itu ya? Iya. Campur-campur lah ya. Iya, maksudnya falsetto lu di depan udah pakai falsetto kan? Iya, kan? ada sedikit-sedikit. Itu pada saat live lu nggak berat tuh pakai falsetto? Enggak. Karena gue terbiasa terlatih dari SMP di acapella itu. Gue first tenor, men. Oh, oke. First tenor, suara gue tuh memang ya nggak tahu ya Tuhan kasih kelebihan itu falset, dan kebetulan waktu itu pas lagu Kamu Cuma Kamu, tadinya kan gini, lagu Kamu Cuma Kamu itu adalah lagu terakhir yang direkam, tadinya nggak masuk gitu. Tadinya jagoannya lagu yang mana? Tadinya jagoannya itu ada judulnya Jangan Berubah kalau nggak salah ya. Kalau gitu. Malah dibikin nggak video klip? Nggak malah? Enggak. Jadi pada saat udah ke label, label apa sih dulu PT Elang Perkasa Record, Elang Perkasa ya kan. Nah waktu itu lihat kan lagu-lagunya Modulus kan, mereka nggak ada tanggapan apa-apa, bagus, tapi kok kayaknya ada sense, pedagang kan sense penjual ya kan gitu ya. Dia ada jalan. Tiba-tiba main ke studio lah nih, si labelnya main ke studio, terus begitu gue sempet ngerekam lagu Kamu Cuma Kamu. Oke. Ada demo gitu. Ada lagu lain nggak? Ada, tapi ada nih belum kerekam gitu kan. Diputin lagu. Nah, ini nih. Oke. Bikin ini nih. Anak-anak bingung kan. Modulus kan idealis semua anak-anaknya kan. JST Fusion semua kan. Iya. Ini lagu kan ecek-ecek gitu kan. Lagu pop pipi bu merah. Mereka bengong semua gitu. Anjir, ini gimana nih ke depannya gitu kan. Pulang tuh produser langsung yang bikin deh. Panggil Stanley gitu kan. Nyanyi nih. Ya, itu lagu siapa? Jadi itu lagu sebenarnya dasarnya itu yang buat Bambang Utomo. Jadi Bambang Utomo tuh Semaradana, lo tau gak?
Tahu Smaradananya? Aditya Gumai sama tahu, Bambang. tahu. Yang salah satu tuh dari. Oh itu ya berarti ya. Oke. Berarti bukan Modulus yang nyiptain ya? Realnya bukan, tapi akhirnya ditambahin sama anak-anak Modulus liriknya. Oh liriknya ada diganti. Ada yang diganti. Jadi akhirnya jadi Bambang sama dia. Bambang sama Adeliansyah gitu kan. Nah itu, jadi Bambang itu waktu itu masukin 2 lagu sebenarnya sama Bungaku Hilang, dan akhirnya lagu itu yang ngehits. Meledak ya. Gue tahu deh kalau nggak salah Bambang dulu kan gue sempat kerja sama Aditya Gumai juga. Gue dulu pegang Aneka Bakat dan Gaya. Oh iya, jangan dulu. Iya bro. Gue di Bogor. Aneka Bakat dan Gaya. Kayak agency. Iya benar. Nah terus malah Bungaku Hilang sama itu iya benar. Itu yang naik kan, yang meledak. Jadi gini ya, ini banyak faktor kebetulan yang tidak pernah kita rencanakan di 2 lagu itu. Oke. Kamu Cuma Kamu pertama, itu bukan lagu, bening kalau bukan lagu yang nggak diunggulkan ya, tapi masuk dalam album. Sama sekali nggak kerekam. Iya. Nggak masuk di 8 lagu yang bakal jadi di 8 lagu di album lah ya. Itu nggak ada masuk. Tiba-tiba karena kedenger aja ditawarin lagu ini. Nah ini nih lagunya nih. Nah, padahal belum dibikin dulu, lagi latihan doang kali. Akhirnya buat video klip, jadilah gitu kan. Yang pakai putih-putih gitu kan. Putih gitu kan. Gitar kecil. Main di atas atap ya kan. Lucu-lucuan gitu kan. Udah akhirnya. Yang lagu itu Bungaku Hilang. Masuk tuh. Berikutnya. Di album. Di album kan. Terus tibalah musik album kedua nih. Hits kedua. Bungaku Hilang aja lagi kepilih. Akhirnya si bos label minta lagu ini nih. Paling ngepop dari semua lagu lo. Paling di kuping ya, jualan paling light lah. Dibandingin lagu yang lain. Masuk lagi. Nah, tiba pembuatan video klip nih. Jadi si Bungaku Hilang buat video klip ceritanya nih. Itu single kedua nih. Single kedua buat video klip. Wah, itu ditawarinnya video klip itu yang mahal dong. Pokoknya ada yang mau nyumbang lah. Orang gue lupa namanya siapa sih sutradara video klipnya. Dia pingin bikin klipnya. Oh, Richard Bentar ya bukan? No. Henry apa siapa namanya gue lupa. Karena lu lagi naik kan. Ditawarin kan buat video klip. Gue buatin Bungaku Hilang dengan teknologi yang baru video klipnya kan. Oke. Gue mau buat konsepnya begini. Wah itu mewah banget lah mau dibikin kan. Syuting lah kita bla bla. Dulu model video klipnya Vira Yuniar tuh. Oke. Zaman itu lagi baru juara di Aneka kan. Iya. Pakai dia gitu untuk video klip. Pokoknya tujuannya mewah lah. Syuting. Ada proses render dong. Ya. Pas render gue nggak tahu gimana. Rusak semua men. Stok gambar. Gara-gara ngerender itu. Jadi. Gak ada backup. Gak ada backup bro. Gue nggak ngerti backup rusak bodep. Waduh. Jadi mereka cuma ngambil stok shoot yang kebuang bro. Waduh. Dibikinlah tuh klip. Jadinya begitu gue bikinnya. Aduh. Gak sesuai dengan ekspektasi kan. Iyalah. Yang gak buang. Iya bayangin lo gambar gue. Makanya lihat tuh video gue ya. Iya. Begini banget. Gue gak kepikir bakalan. Katanya mau dibikin kayak apa begitu kan. Katanya ya begitu doang mentok begelek gitu kan. Anjrit. Gue pikir kan gitu kan. Video klip begitu. Tapi gara-gara video klip itu. Orang kan langsung ngeledekin gue men. Iya. Gila lu tuh gue kalau ketemu orang. Oh mau ngapa ya. Ketemu di jalan. Gue tangannya begini-begini men. Pokoknya lu jadi gimmick. Iya kan jadi gimmick gitu. Tapi justru itu yang membuat orang ingat. Oke. Makanya gue bilang ini adalah proses yang yang tidak pernah terduga ya. Tapi itu jadi sebuah sejarah perjalanan hidup gue bermusik gue. Gila dulu tuh Modulus, lu berapa juta kopi gitu. Lu meledak banget sih lagu itu. Itu 2 lagu itu kan meledak banget. Itu tuh ternyata gue lupa kan. Gue pikir itu beda album. Itu satu album. Gila banget. Dan menurut gue gue dulu di Bogor pas manggung gue jadi pembukanya penuh. Satu gor yang di GWW itu penuh. Wah, keren. Gue aja merasa pembukanya udah keren bener. Gokil, Pak. Terus. Ya jadi kita tuh berjalan dengan banyak dicela orang gitu. Ya, artinya gini loh. Kok ada nyela ya? Nyela kan jago-jago semua ya? Jago-jago semua orang-orang itu. Gue nggak ngerti gitu loh. Jadi temen gue wedding main drama sadis. Terus tapi mungkin ada segmen ya. Ada pengkotakan umur misalnya. ABG sih pada saat itu menggila pada saat itu ya. Tapi ada yang mungkin penikmat musik yang agak idealis. Tulus begini. Kenapa jadi gini gitu ya? Padahal kan kita tahu dulunya gitu.
Ada yang kontra, ada yang... So, ada yang bilang gini juga, gila Modulus ya, marketingnya berjalan nih. Gitu kan ada juga kan. Padahal kagak ada marketingnya. Ya kan disangkanya kan dari... Tapi lu kalau pengen tahu, ada satu band di luar negeri judulnya Flame and the BBs. Kita kalau tahu lagunya, anjing gue sampai beli, sangin enaknya. New snow falling softly round me. Wah enak banget kan. Pas gue beli, anjing yang lain cuma satu lagu itu yang enak. Yang lain semua jazz berat. Jadi gue pikir ini marketing bagus nih. Nah, padahal itu gitu. Adalah takdir men kalau menurut gue. Makanya gue dari situ gue belajar begini bro. Ada orang datang, Stan, lu bisa bikinin lagu yang laku nggak kayak lagu lo? Kata gitu kan. Okay. Gue mikir gini gimana caranya? Sampai gue bilang, kalau bikin lagu enak gue bisa men. Sama jawabannya sama gue. Tapi kalau bikin lagu laku, hanya Tuhan dan gue, hanya Tuhan yang tahu bahwa itu lagu laku apa enggak. Sampai gue bilang gini, kalau ada yang bisa bilang sini, gue bikinin lagu biar lu meledak, itu pasti penipu. Terus penipu. Karena bukan punya dia. Ngomong-ngomong, lu punya saudara di Hollywood nggak? Di Amerika? Nggak ada. Gue tadi ngeliatin lu kayak Brad Pitt men. Gue kayak ngobrol sama Brad Pitt. Kaget gue. Lu ganteng banget sih. Kalian nggak tahu ada di posisi gue ya. Gue bilang, sih kayak sama nih anaknya. Dia tadi ngobrol. Kayak Om Brad Pitt ternyata. Karena rambutnya udah ubanan sekarang. Gue lepas ya. Iya, kalau ada yang bener lu ntar komen ya. Kayak Brad Pitt man. Oke, kita balik lagi. Okay. Berapa album lo sama Modulus? 2 album. Album berikutnya lebih naik lagi nggak? Nah, ini dia nih. Ini kan lagi naik-naik soalnya. Jadi dari album pertama ke album yang itu album kedua buat Modulus, ke album ketiga itu butuh waktu 4 tahun. Man. Kok lama banget? Makanya band Modulus tuh dibilang kayak band kabisat lu tuh kan. 4 tahun sekali. Band per 4 tahun ya kan. Kenapa kok lama biasanya? Dari album pertama 91 keluar. Keluar lagi 95 kan? 95, oke. Berarti 4 tahun dong. 4 tahun. Nah, dari 95 keluar lagi 99. Kenapa ya? Nah, itu gue juga nggak ngerti gitu. Padahal kan dulu ya, dulu tuh kita tuh ada mode, kayak kita ada modenya lah. Band tuh setahun sekali ngeluarin album biasanya gitu kan. Lu kenapa 4 tahun ya, Ben? Nah itu dia. Pembuatannya lama apa gimana? Apa lu pada sibuk? Ya itu ngumpul ini kadang-kadang gitu susah. Karena masing-masing ada kesibukannya sendiri-sendiri tuh. Oh gila. Udah nih udah 4 tahun jadi dapat label lagi dong. Beda lagi sama album kedua nih. Beda nih labelnya. Nah, label apalah. Band kontrak cuma salah 2 album doang. Aja udah. Kalau orang gimana kalau ada apa-apa bandnya bubar ya. Iya. Ini nggak labelnya bubar men. Serius bro. Nggak, lu nya nggak bubar. Kita nggak bubar. Okay. Orang udah launching, udah keluarin video klip. Terus abis itu udah mulai keluar kita mau promo-promo, udah press conference segala macem lah ya, press release udah. Oh udah nih, udah video klip udah jadi, baru keluar sekali 2 kali tiba-tiba ada terjadi keributan di label manajemennya. Oke. Pecah tuh kita bengong nih. Lah ini kenapa jadi labelnya bubar ya? Kita gimana ini? Akhirnya ya begitulah setelah album itu Modulus hidup segar mati tak mau jadinya kan. Oh, tapi manajemen ada kan sebenarnya? Modulus waktu itu ya ada. Harusnya berjalan aja terus kan? Nah, cuman ya dengan kesibukan masing-masing itu yang susah juga ya. Terus juga nggak ada project apa-apa lagi kan? Kalau ada kekecewaan kerjaan kita 4 tahun hilang begitu aja. Cuma jadi dirakin doang itu CD kan. Ya udah mau gimana gitu kan. Dan pada saat itu kan memang orang-orangnya sibuk. Waktu pas sibuk itu di album pertama kan panggung pasti banyak bisa tapi manggung. Bertahun-tahun itu kita manggung terus. Masih bisa menyiapkan waktu untuk manggung itu. Masih. Tapi pas waktu dari 3 tahun ke 4 tahun itu mulai sibuk masing-masing. Iya, gitu. Jadi pas sudah tahun ketiga. Almarhum juga kan bikin musik. Oh iya, almarhum waktu itu juga udah jadi scoring film kan. Iya. Untuk di macam-macam lah dia dulu di Multi sih gue liat waktu itu ya. Multi sama MD. Nah udah tuh akhirnya kebetulan waktu sebelum Modulus keluarin album, gue diminta untuk bikin album solo. Oh, sampai Solo sama Cipi Record sama Tantowi. Oh, Tantowi, oke. Nah, akhirnya udah bikin nih Modulus belum keluar kan, gue nggak boleh keluar nih sama Modulus kan. Pokoknya harus Modulus dulu keluar. Jadi waktu Modulus keluar itu sebenarnya gue lagi mempersiapkan album solo gue. Oh, oke.
gitu kan. Jadi don't mind juga pas pada saat lu bubar ya udahlah gitu. Totonya bubar dong. Totonya ngudus vakum kan. Klek. Nggak ada kegiatan apa-apa. Nggak lama tuh tahun 2000 gue keluarin album solo gue. Oke. Nah gitu. Berarti pas elemen keluar ya, malah ya elemen keluar yang gua itu pas lu juga keluar solo dong. Keluar solo tuh tahun 2000 pas. Nah, jadi waktu itu lumayan lah album itu. Memang itu jadi makanya di AMI Sharp gue masuk jadi nominasi untuk album R&B terbaik. R&B jadinya lo. Balik lagi R&B gitu, jati diri. Gitu. Nah, gitu terus habis itu jadi penyanyi terbaik, cowok terbaik R&B gitu kan. Cuman kalahnya selalu kalah gue sama sohib gue itu. Sama almarhum Glenn. Oh iyalah, Glenn si Megan. Iya, jadi waktu itu gue selalu bersaingnya di divisi yang sama nih sama dia nih. Iya. Sama itu biasanya itu siapa si Rio Febrian. Nah, waktu itu Rio kayaknya lagi pas nggak ngeluarin deh. Pas nggak ngeluarin, oke. Jadi cuman Rio lebih ke pop sih kalau waktu itu. Oh iya pop. Female di male pop dia. Kalau gue di R&B tuh. Oke. Lawannya cuma ada Glenn. Grupnya ME. Iya kan? Iya. Kalau grup ya duo grup, tapi kalau solonya tuh cowok, gue sama Glenn, ya kalah lah kita. Kalau dia kan, Nah, ini in the middle of itu yang gue tahu juga nggak ada yang setelah itu ya. Kenapa? Setelah lu album kalau nggak salah lu keluar, lu akhirnya gue ngeliat lu dari sinetron. Oh malah pada saat lagi rekaman itu gue udah main sinetron. Gue tahun 98, 99 udah terjun di sinetron. Oh iya. Nah, sinetron apa lu pertama? Dulu ada di Multi Hanya Kamu. Ya. Okay. Terus abis itu nggak lama dari situ gue masuk Gerhana. Nah Gerhana itu kan 2000 kesini kan? Enggak dong. Gerhana tuh dari tahun. Oh iya sebelum 99. Iya. Lu sama Pierre kan? Nggak Pierre. Iya, gue taunya lu di situ. Gue bilang ya, dia kagak nyanyi lagi. Gue bilang gitu. Di malah ini karena gue tahu gini dulu tuh gue ngefans banget sama dia apa? Kan wah ganteng, lagunya ngetop. Lu kan dibilang ini kan di apa namanya di majalah kan kalau dulu kan nggak ada sosmed ya di majalah tuh Stanley Sagala di balik itu ternyata dia seorang taekwondo. Wah gue mantep nih gue bilang nih ini sama gue nih gue bilang ada asik nih gue bilang tapi kan nggak kelihatan lu kan orangnya ketawa-tawa mulu gitu kan bukan yang keren iya kan ternyata gitu oh lu di situ main langsung ya tapi bukan laga ya malah ya akhirnya banyak main di film laga sih akhirnya Okay. Jadi gue ketemu lah kayak misalkan tiba-tiba yang jadi fighternya teman-teman satu perguruan men gitu kan. Iya. Gitu. Nah. Malah ada yang gue panggilnya Sabem gitu kan, nggak tahu jadi figuran untuk fighter gitu kan. Ketemu lah gitu kan. Ya happy aja gitu. Penata laganya nggak tahu temen gue gitu kan sama-sama latihan. Gitu kan. Dulu kan zamannya Om Dede Yusuf lagi jadi bintang laga paling top lah. Iya tahun 2000. Ada ya banyak tuh. Tahun-tahun segitulah gitu pas itu. Pokoknya ikon taekwondo lah, taekwondo ya kan. Lanting nah, kebetulan gue nguasain taekwondo, ya sudahlah. Jadi style-style taekwondo yang kepake banyak waktu itu. Ya aja, banyak lah bermain di Gerhana juga kan banyak action ya kan. Gitu. Dulu sih oke dong ya. Dulu sih lu apa aja sikat dulu ya? Sikat ya kan. Karena buat gue gini, acting itu kan gue nemuin sesuatu yang baru di acting gitu. Bagian sama sih pengekspresian juga gitu. Cuman kita kan mengekspresikan sesuatu yang ini yang menarik ya. Kalau nyanyi kita berekspresi jadi diri kita sendiri. Iya. Tapi kalau di acting lu jadi sosok lain. Nggak tahu orang lain ya. Kalau gue ngerasa bahwa tantangan yang paling asik itu ketika lu memerankan sesuatu yang bukan lu. Bisa nggak gitu ya? Sehingga tantangannya tuh sehingga akhirnya lu observe gitu loh. Iya. Lu observe untuk excited lah ya. Cocoknya pakai yang apa ya? Oke. Gitu loh. Sehingga akhirnya lo membangun sebuah figur gitu di dalam imajinasi lu ya itu lah keluarnya ya. Keluar tuh sampai kayak mukanya begini gitu, gaya gini. Terus behave-nya kayak gini gitu. Gantengnya harus kayak gini gitu. Harus ada kan gitu-gitunya kan. Ya kan tetap harus untuk bumbu-bumbu laku kan ya kan. Iya. Zaman itu kayak gitu. Gila kan. Pada saat di zamannya ya. Nah, di zamannya tuh Om Stanley tuh cuman memang Om Stan. Jadi gue itu ngelihat lu kan as a penyanyi lah. Jadi tetap kalau orang-orang pasti gue yakin nggak bisa nih dia pemain laga sih, pemain sinetron sih, pemain film sih. Tapi dia penyanyi. Iya kan? Tapi di tahun segitu banyak yang masyarakat itu yang nggak
Enggak, gue adalah penyanyi. Oh, berarti bukan di zamannya dia. Zaman milenial tuh. Kan gue di 90-an tuh. Kita 90-an ya. Awal 2000-an kan gue udah banyak banget di TV, munculnya di sinetron kan. Iya, betul. Nah, orang kalau ke daerah apa kemana nih? Lah, ini bukannya pemain sinetron? Gitu dong orang. Udah nggak ada modulus, nggak ada ya? Oh, ini pemain sinetron yang bisa nyanyi. Kagak salah. Penyanyi yang bisa main sinetron. Nah itu ya, kalau kayak zamannya kita pada saat itu, kita tahunya dia adalah ikon penyanyi pada saat itu. Nah setelah lu udah alhamdulillah bagus ya, lu udah solo, terus juga dapat nominasi, lu main sinetron, lu main film, apa segala macam. Untuk karir itu adalah grow lah. Iya. Lu terus gitu ya, grow terus. As a musician, lu nggak pengen mengulang kesuksesan, lu nggak pernah coba sama si Modulus, yuk gabung lagi yuk. Nah, kalau lu tuh lama Pak. Di kamus gue sih tidak ada yang namanya mengulang kesuksesan. Tidak ada yang mengulang kesuksesan. Tapi melanjutkan sesuatu yang baru ya. Oke. Gitu lah. Jadi memang lama ya. Jadi selama ini gue tuh nyanyi, akhirnya gue solo kan. Iya. Nyanyi gue solo. Terus kemarin juga akhirnya vakum juga lama nggak nyanyi. Terus gue sempat loncat ke bidang yang lain. Iya. Lu malah jadi orang kantoran? Enggak. Gue sempat jadi trainer gitu. Trainer apa? Untuk kayak di perusahaan-perusahaan lah. Gue bikin kayak nama perusahaannya sih bukan kayak orang bilangnya IO, tapi sebenarnya adalah training provider. Training provider. Memprovide program-program training ke perusahaan-perusahaan. Jadi lu sebenarnya kayak konsultan untuk perusahaan untuk mendevelop SDM sampai gitu. Oh iya. Right, oh oke. Konsultan untuk Oke. Sampai nanti kita bicara itu, tapi gue mau perjalanannya dulu nih gitu kan. Lama lah gue tuh tidak berkecimpung di dunia entertainment. Sekali-sekali aja gue terima ada main sinetron untuk berapa episode gitu ya. Tapi disuruh lama nggak ada lagi. Akhirnya sampai orang tuh udah ganti generasi, udah lupa kali ya gitu kan. Udah lupa, nggak tahu lagi gue gitu. Sampai akhirnya COVID ya kemarin itu. Pas COVID itu kan, wah benar-benar tutup semua tuh. Nah di COVID itu, jadi gini nih, gue mau coba relate ya dalam kehidupan gue, ini apa yang terjadi sebenarnya proses ini. Dulu gue pernah lagi nyanyi di Makassar kalau nggak salah gue ingat. Gue lihat, jadi suatu malam, pas besok nyanyi nih, gue nginep di hotel yang sama, ballroomnya besok dipakai. Gue turun men. Pengen ngerokok dulu deh gitu kan. Gue turun jam 2 pagi gak bisa tidur. Jadi gue lewatin tempat besok gue show. Di situ kan memang pas gue liatin, gue diri itu di salah satu pintu akses masuk gitu. Ballroom. Gue liatin. Wah, tiba-tiba di pikiran gue gini. Anjir ini orang-orang, gue gak pernah mengucapkan terima kasih sama mereka ya. Maksudnya? Jadi gini. Kesuksesan show gue tidak terlepas dari kontribusi mereka yang ngerjain panggung. Oh, yang ngerjain panggungnya maksudnya. Orang belakang layar. Oke. Tim produksi. Kenapa lu tiba-tiba ke situ? Gue inget gini, gue tuh merasa terharu gue gitu. Mereka keringetan jam 3 pagi di mana harus gue itu tidur, jam 2 pagi mereka lagi bangun. Wah, jedang. Supaya show lu bagus. Supaya show gue besok bagus. Pasang foto gue di situ. Gue terharu banget ngeliatin. Gue ngerasa bersalah banget. Anjir, sekian puluh tahun gue udah jadi entertainer, jadi penyanyi. Gue gak pernah loh ngucapin terima kasih setelah gue show sama orang-orang ini. Karena gak pernah ada mereka. Ya, pas bagian lu ada, mereka udah gak ada. Gue paling kalau show, thank you brother, semuanya peluk-peluk yang orang-orang IO. Iya. Tapi mereka, gue gak pernah ketemu. Gue mikir gimana rasanya jadi mereka ya. Itu terlintas pikiran gue. Oke. Sampai gue datengin kan. Gue datengin mereka, gak ada yang tahu tuh gue. Oke. Bahwa ini orangnya yang ada di fotonya segede itu. Gitu ya. Gue cuma ngeliat gini, ada sedikit lecek gitu. Dulu cuman pasti pakai backdrop gitu. Iya, dipasang. Foto gue tuh ada yang gitu loh. Mas, tolong tarikin mas, yang ini mas. Dia ngeliatin, siapa nih orang gitu kan. Ngeliatin, oh iya, yang ini nih mas, yang begini. Baru mereka nggak gini, anjir tuh yang punya foto, kata gitu kan. Terus ngeliatin gitu kan. Iya pak, kata gitu kan. Wah ini fotonya pak ya, besok kok nggak tidur pak, apa segala macam. Terus dari situ gue bilang, teman-teman, thank you banget ya. Gue really appreciate teman. Dan gue masuk ke kamar, gue balik ini.
gimana rasa jadi mereka? Ya kan mereka tuh kerja keras untuk itu. Mereka dengan lu thank you aja senengnya minta ampun. Gua sampai bilang thank you banget. Kerja kalian oke. Oke. Makasih kalau nggak ada kalian, mungkin besok nggak akan sukses. Sampai kepikiran Gue gitu kepikiran ya, gimana jadi mereka. Anyway, kira-kira kurang lebih hampir 10 tahun kemudian, gue udah mulai turun bro. Oke. Job nyanyi udah nggak ada. Ini udah bergantian zaman yang transisi. Terus job sinetron udah nggak ada. Banyak jadi pengangguran kita, ya kan gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngajakin gue untuk, Sen, lo nganggur nggak? Iya, gue nganggur, banyak nganggur. Udah lah ikut kerja di kantor gue aja. Apaan? IO. Ya udah deh, ikut lucu-lucuan gitu kan. Datang ke kantor gue ya. Iya, teman gue nih. Gue kan orangnya nggak pernah nanya, bro. Lo kerjaan lo apa? Bisnis lo apa tuh gue nggak pernah nanya. Gue berteman sama orang, ayo aja. Karena dulu gue berpikir bahwa orang datengin gue ketemu di kafe, di klub apa segala macam, ya gue hanya mau berteman sama lo. Gue nggak pernah nanya, bisnis lo apa? Gue nggak ajas manfaat gue orang itu. Karena gue pikir nggak bakal nyambung sama gue gitu. Tapi gue mau berteman sama lo. Tiba-tiba dia ngajakin gue kayak gitu. Gue datang ke kantor dan gue pikir kan IO kan di mata gue kan bikin acara gitu. Acara event. Iya, kan. iya. Gue masuk ke kantornya, gue liat ini. IO rapi amat ya gitu kan. IO rapi banget. Wah, ada apa resepsionisnya, ada apa gitu kan. Tiba-tiba dia keluar kan. Naik ruangan gue. Kayak gitu kan. Gue sambil ngeliatin foto-fotonya. Kok kegiatan lapangan gini. Apaan sih nih? Gitu bukan kan. manggung-manggung artis. Bukan manggung-manggung artis kayak misalnya ada konser apa. Nggak ada men. Oke. Foto-foto bersama orang-orang dari Ya pokoknya orang-orang kantoran lah. Apa gitu-gitu kan. Gue tanya, lo IO apaan sih bro? Gue bilang gitu kan. Gini Stan, ini gue penerangin sama lo. Ini training provider namanya. Begini-gini. Oh training apaan bro? Gue bilang, gue kagak ngerti bro. Kayak nge-gym aja. Akhirnya udahlah pokoknya ikut aja deh. Besok ada urusan gue bayar deh lo, kata gitu kan. Udah deh, gue nggak mikirin bayaran ya kan. Gue cuma kepo aja, gue pengen tahu apaan nih. Berangkat lah gue ke Bandung men. Ikut acara tuh, acaranya kayak apa sih, lapangan lah, kayak outbound gitu. Tapi di apa namanya, di gunung apa gitu. Pokoknya pakai off-roadan gitu lah. Gue ikut terus sampai sana, gue bilang, terus kerjaan gue apa nih bro? Gue bilang gitu kan. Dia punya kamera pribadi. Nih pegang kamera gue. Lo liput semua, lo ikut mobil. Oke, gue ikut aja. Semua acara terus turun di pos 1, gue ikutin semuanya. Gue liput. Udah selesai, balik ke hotel. Acara udah mau makan malam, gue balikin dong. Bro, nih. Udah lihat belum? Belum sih. Lo ke kamar ntar, malam-malam. Lo tonton aja dulu deh. Hasil lu tadi? Iya. Suruh nonton. Oke. Udah. Oke, gue nurut aja kan. Di kamar, gue nonton. Oh gini, gue ulang lagi. Pas besok paginya pas mau pulang, ini udah tonton. Gimana menurut lo? Lo ngerti kan sekarang apa yang gue kerjain? Ngerti? Bisa dong lo. Untuk program berikutnya, lo turun lapangan, jadi fasilitator. Dicoba boleh? Oke, good. Ngajarinnya gitu dong? Gitu dong. Kalau nonton, udah nonton? Udah. Apa? Ada yang cakep tuh di bagian sini. Nggak gitu. Games gitu bro. Iya. Games outbound. Iya, jadi program perusahaan-perusahaan untuk outbound-nya. Iya. Untuk jadi kegiatan outdoor. Kayak apa ya, outing. Iya. Bikin outing itu terus ada pembicara. Fasilitator tuh apa? Lu jadi fasilitator? Fasilitator itu jadi coach. Jadi kayak misalnya yang megang direct di lapangan. Oh, jadi kayak hostnya lah? Iya. Nanti lu bawain games, terus habis itu lo yang akan mendirect mereka untuk main games. Dan itu lo yang harus yang bikin? Iya. Kreator acaranya juga lo? Oh enggak, waktu itu masih udah ada. Gue cuma sebagai pelaku aja. Oh oke. Udah ada ininya, udah ada apa namanya, udah ada timnya. materinya ada. Gue tinggal jalanin doang. Yang penting gue ngerti gamesnya kayak apa. Oke. Kok nggak ngerti apa-apa bro, anak band bro. Iyalah. Mana ngerti gue gitu-gituan ya kan. Akhirnya udah gue ikutin. Di tahap kedua, lo sit in ya. Sit in tuh apaan? Ntar lo tahu di kelas. Gak pernah gue diterangin apa gitu. Udah di kelas sit in, meja sit in tuh ada. Jadi gue harus memperhatikan slide yang keluar. Terus gue tulis tuh makalahnya, materinya apa gitu. Terus slide nomor segini apa yang keluar. Jadi itu gue tulis karena untuk bahan si pembicara besok kalau mau training yang sama dia tahu slide yang keluar apa aja.
Oh, wow. Otomatis gue kan harus memperhatikan semua Iya. materi kan. Jadi ngerti dong lu semuanya. Ngerti bro. Ya kan, program S2 gue ngerti. Kayak kuliah nggak Jadi bayar, kayak kuliah nggak malah bayar, dibayar. Gue ngeliatin semua tuh, gue bicara mengenai perbankan, bicara mengenai apa gitu kan. Jadi gue perhatiin kan slide yang keluar ini. 1 bulan lebih, gue duduk cuma sit-in doang di kelas. Gue tulis. Terus teman gue yang bosnya bilang, lo udah sampai di mana? Kayak gitu kan. Oh gue ngerti, gue udah. Ajakin ngobrol kan. Ngobrol begini, tapi kita dalam konteks ini, wah gue udah bisa gitu kan. Dia ngeliatin aja gitu. Udah kena nih orang nih gitu kan. Oke. Anak bandnya udah hilang nih gitu. Oke. Jadi akhirnya gue ikutan kerja di situ gitu loh. Itu di tahun 2010 lah. 2010 tuh gue udah mulai kerja. Lapangan iya, kelas iya. Sampai satu waktu gue dipercaya untuk bawain materi gitu kan. Lu yang membawakan? Bawain materi. Sampai akhirnya oke lah. Dari situ gue ada bertiga dengan temen yang di situ memberanikan diri bukan bikin perusahaan baru man. Bukan di perusahaan itu lagi? Bukan. Kita keluar dari situ kita bikin baru. Tapi with no problem kan di situ, jadi nggak ada problem, lo bikin aja gitu. Ya bikin aja gitu. Dengan yang sama, jadi training provider. Training provider juga. Oh, kita bikin di situ. Lu mulai otak Di bisnis situ, lu keluar ya. di situ kita bisa ngembangin produk kita. Ya kan? Ya. Jadi bukan sekedar begitu, lu menjadi yang lain lagi tambahannya. Ngembangin begitu dan jujur gue banyak berubah akhirnya. Ketika gue harus mengajar, gue harus mendalami materi itu, sebenarnya itu merubah behavior kita. Karena yang dilatih itu kan materinya adalah tentang pembentukan jiwa seseorang. Berarti hidup lu mulus-mulus aja dong sebenarnya. Have no problem with life actually. Lu bayangin semuanya ada lagi. Ada gayung bersambutnya terus gitu. Iya. Good for you maksudnya man. Puji Tuhan ya. Iya Gitu. Satu sih sebenarnya gini ya. Kalau gue menganggap bahwa hidup ini kan pilihan bro. Ketika ada pilihan di sini, lo bisa jadi depresi atau tidak depresi kan itu kan pilihan. Oke. Pilihannya adalah... Lo merasa stuck itu pun pilihan lo. Pilihan lo, oke. Karena ada pilihan lain untuk tidak stuck. Oke. Lo putus harapan pun ada pilihannya untuk bisa punya harapan. Kan gitu. Jadi semua bukan yang disebut takdir itu pasti ada pilihannya juga. Iya. Kalau gue berpikir gini, selalu ada pilihan. Jadi ketika gue nggak kepake di musik, gue percaya kok Tuhan pasti akan kasih gue sesuatu yang untuk lu jalan. Oke, step berikutnya lo di sini, Stan. Lo nggak usah peduli. Isa gini, dulu lo nakal, lo gimana lo, gini. Nggak apa-apa kok. Tuhan maaf kok. Gitu. Ya, itu benar. Itu benar. Asal lo bener-bener yang oke. I'm so sorry God. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi gitu kan. Akhirnya membuka lembaran baru ketika itu gitu. Tapi gue lihat dari tadi ya, lu cerita, lu orangnya jadi beda loh men. Lu wise loh, lu wise banget loh. Lu wise. Itu karena lu ikut-ikutan yang kantor tadi, atau karena lu banyak? Ya semua itu kan ada kontribusinya bro. Jadi kita ini kan selalu berproses ya, manusia selama hidup tuh. Proses belajar lagi, dari masalah yang kita dapat kita belajar lagi. Sampai sampai mati pun kita akan berproses. Ya. Kalau gue pikir gitu, sekarang pun masih dalam proses sebenarnya. Ya. Nah, dalam proses itu tinggal kita, apakah kita mau ketika proses itu kita jadikan sebuah kebahagiaan atau jadi traumatik, kan gitu kan pilihannya itu kan. Ketika masalah-masalah yang lo hadapi zaman dulu itu, lo pilih mau jadi apa? Jadi satu pelajaran yang berharga buat lo, atau lo mau stuck dengan traumanya lo di situ? Karena buat gue ketika lo trauma, lo stupid man. Stupid ya? Stupid. Kalau gagal juga stupid? Justru kalau gagal, itu kan tergantung pilihannya lagi. Kalau gagal, lo anggap segala kegagalannya sebagai apa? Kalau N, udah stupid lo ya. Kalau udah berarti gue gagal, gue nggak ngapainnya stupid. Gitu. Gue ketika gue gagal, gue lihat begini. Oke, gue salah di sini. Berarti gue jangan lakukan lagi kesalahan ini. Oke, berarti lu masih terus coba, cuman itu jangan diulang lagi. Iya. Berarti gitu. Berarti bener dong, ada kata-kata di Amerika, siapa tuh yang bikin waktu itu, gue pernah baca. Lu terlahir menjadi orang miskin itu bukan salah lu. Tapi kalau mati miskin itu salah lu.
Bisa aja. Itu bisa masuk juga ya? Bisa. Karena itu semua pilihan. Lu mau di sini apa lu mau ini? Lu mau kerja apa lu mau stuck kerja? Di pilihan sini lu mau terus apa lu mau ngambil kesempatan yang lain? Itu semua ada pilihan-pilihan terus. Iya. Berarti untuk mati miskin itu kesalahan lu. Tadinya gue berpikir nggak bisa gitu juga itu takdir. Tapi kalau melihat pilihan itu benar juga sih. Itu sekarang gini, miskin atau kaya sebenarnya itu pengakuan dari siapa sih? Dari kita. Dan Berarti kita kan juga ada pilihan kan? Iya. Kita sendiri kan, kalau gue bilang kalau orang bersyukur tidak ada yang merasa miskin ya. Karena orang punya triliuner aja, milioner lah kita ngomong, milioner, ada yang dia nggak bahagia, men. Iya, ada deh sekarang lagi dikejar-kejar. Merasa nggak bahagia. Iya. Jadi buat gue gini, kebahagiaan itu bukan semata-mata masalah harta. Gitu. Ini edisi ini luar biasa berat ini. Ini mantap ini edisi ini saya serius loh. Iya gak sih? Gokil ya, benar. Iya gak sih? Benar. Kebahagiaan itu ketika lo bisa bersyukur menikmati apa yang dikasih sama lo. Lu tapi gila men. Lu tuh gue seneng sama lu tuh tau gak? Cerita lu pernah menghadapi itu gitu ya. Lu yang gak punya duit yang ditawarin kerja, lu mau ke dunia yang lu nggak tahu. Sedangkan banyak di luar sana ya orang yang nggak mau kalau bukan gue nggak convert di situ. Dia nggak mau keluar dari comfort zone-nya dia gitu. Iya. Sedangkan lu berani untuk oke lah, gue belum tentu suka, gue belum tentu bisa, tapi gue coba. Dan lu menekuni dan lu berusaha untuk menyenangi itu. Kan? Sebenarnya bukan menekuni, menikmati. Ya. Menikmati, iya, berusaha menyenangi itu. Menyenangin aja. Ini gue nggak ngerti nih apa gitu. Dan lu tahu sekarang lu datang, wah, sukses man. Ya kan? Tapi gue happy. Happy-nya kenapa? In our age, man. Yeah. In our age, we still working and still have a hope. Kita menganggap kita masih terus punya harapan. Kita nggak mati pikiran gitu ya. Kita terus berbuat sesuatu. Itu menurut gue itu keren. Keren itu. Bukan lahir kaya ya. Lahir kaya nggak keren menurut gue. Bapak lu keren. Tapi kalau itu bisa lu terusin, anjir. Itu gue seneng banget dengan cerita lu itu. Iya, karena gini buat gue gini, brother. Bahagia pun itu adalah pilihan. Iya. Benar sih juga ya. Bener gak sih? Lo memilih untuk bahagia gitu loh. Karena di lawannya ada sini lo untuk memilih untuk sedih, untuk susah. Iya. Bisa juga ya memilih ke situ. Bisa. Ya? Bisa dong. Kalau lo tiba-tiba terperangkap dengan itu dan lo enggan untuk keluar dari rasa itu, lo ngasinin terus, lo tetap mengeluh terus begini terus. Mau sampai kapan, bro? Waktu kita nggak panjang hidup ini kan. Iya benar juga, men. Karena gue pikir, kenapa gue bilang nyanyi itu ada jati diri gue? Karena nyanyi itu healing buat gue. Akhirnya jadi gitu sekarang ya? Jadi gitu. Happy lu nyanyi di mana pun. Gue di mana aja gue nyanyi. Lu sampai sekarang kalau ada orang kangen sama lu masih bisa nyanyi dong? Gue nyanyi. Lu masih bisa dipanggil? Masih. Oke, ntar gue kasih linknya. Terus? Masih banget. Dan I'm really happy gitu. You really happy with Karena gue pikir gini. Lo harus berdamai dengan diri lo sendiri. Nah maksudnya berdamai itu gimana? Gini. Ketika lo dipanggil untuk menyanyi di depan orang, bahwa lo akan membahagiakan orang lain toh. Oke. Pasti. Nah tapi jangan pernah berpikir bahwa lo akan bisa bagian orang lain kalau lo belum bisa bagian diri lo sendiri. Oke. Itu terjadi sama Charlie Chaplin sebenarnya. Kenapa tuh? Charlie Chaplin itu sedih hidupnya. Tapi dia berusaha menjituin orang gitu ya. Dan ternyata ada juga yang bisa begitu gitu. Tapi ya menurut dia nggak make it. Ya karena dia nggak bisa bahagiain diri sendiri. Karena gini loh, gue ngerasa bahwa karena ketika Tuhan kasih gift sama gue untuk dititipkan suara dan rasa ini. Ya itu gift ya. Ya. Gue ngerasa bahwa ini tugas gue adalah membahagiakan orang lain. Ya. Lu jadi kayak punya misi ya. Iya. Buat gue di atas panggung, jadi stylean gue adalah semua harus happy. Oke. I just wanna talk. Iya. Ketika gue nyanyi, I just wanna talk. Bukan mau berlomba atau berkompetisi siapa yang lebih bagus dari siapa. No. Iya. You pay me because of that, right? Iya. Jadi gue pikir gini, gue gak kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Karena gue gak ada beban, bro. Ketika gue nyanyi, ya I'm yours. Iya. Silakan menikmati gue. Gitu. Kalau dulu waktu muda kan lain. Silakan menikmati apa yang gue sajikan kan gitu. Iya. Ya, cuman itu sih. Wah, Sesimpel iya. itu kalau gue berpikir. Sesimpel itu ya.
Iya sih, benar juga. Tapi gila Om, satu ini nih bener. Kebetulan dia ada main nanti dia jadi sugar daddy itu pas bener. Lu ada main film kan? Main. Di sugar daddy, jadi sugar daddy. Karena lu sugar daddy. Belum keluar film? Belum. Baru selesai kemarin. Mungkin ada yang keluar salah satu sih nanti nih. Web series. Web series? Gila loh men, masih produktif. Nah ini yang gue seneng. Tua itu juga pilihan Pak. Betul. Kita menganggap diri kita tua itu pilihan juga. Kalau gue enggak, gue bilang gue bukan tua, gue dewasa. Betul. Kalau tua itu aduh berat ya untuk disebut iya, tua. jadi yang ngomong tua boleh cuma anak gue doang, orang tua gitu, orang tua gue. Gue sih nggak merasa tua, gue merasa mateng aja. Asik. Kelapa juga kalau makin mateng kan banyak itunya, banyak santannya. Iya. Kayak misalnya nih, ya kan kalau pacaran ini cuma ngasih bunga, kalau kita kan bisa ngasih yang lain. Gak bercanda. Tapi lu adalah salah satu bintang tamu gue yang gue lihat aura positif lu keluar. Terus dan lu cheers up, come with cheers up gitu ya. Aura lu positif sekali pas datang. Dan sesuai dengan ekspektasi gue pada saat lu menjadi idola kan gitu ya. Gue mengidolakan seseorang pas tahu sesuai sama ekspektasi gue. Iya kan? Iya. Jadi gue sangat seneng banget lu datang dengan kita ngobrol tadi biarpun sebentar tapi seru. Cuman ada yang mau gue tanyain lagi. Selama itu nggak pernah mencoba. Ini kan kalau gue tahu nih sekarang lu ada back lagi ya sama Modulus. Iya. Sebelum itu nggak pernah ngajakin balik. Ada beberapa kali. Kenapa nggak jadi? Di tahun 2011 Odi telepon gue tuh. Odi ada sahabat gue main drum. Main drumnya Modulus lah. Ngajakin Stan bikin lagi yuk. Kita ke rumah almarhum itu dulu Iwang masih aktif lah. Jadi di antara kita semua waktu itu ya yang punya studio mumpuni dialah ya gitu kan. Datanglah ke rumah. Sempat kita buat 3 bulan itu 4 bulan kita buat demo lagu jadi master lagu mixing. Oke. Ya tapi karena 1-2 hal ada ketidaksinkronan antara pikiran kita nggak jadi apa-apa lah gitu kan. Tiba-tiba menghilang begitu aja. Udah 2017 apa 18 ya. Pernah lagi? Bikin lagi. Audit telepon gue lagi. Ketemu sama yang satu lagi nih pemain keyboard Agus Sendrajaya. Agus ya. Udah sempat bikin lah. Itu banyak tuh 3 lagu waktu kita udah bikin waktu itu. Lagu yang lama coba kita rekam lagi, kita recycle lagi gitu kan. Ya terus begitu juga. Berlalu tanpa kabar aja udah gitu kan. Jadi cuman buat reuni-reunian lucu-lucuan nggak ada lagi gitu kan. Udah sampai kemarin. Nah, akhirnya kemarin lu, gue ngeliat di podcast apa ya lu ya? Podcast Indo Jazz Sales. Kalau nggak salah. Tiba-tiba, ini anak. Ini gimana ceritanya? Jadi kira-kira berapa bulan lalu lah ya. November apa? Odi lagi telepon. Oh enggak. Ini justru Daniel nih sekarang gitu. Oh Daniel. Daniel Sigaraki, gitaris. Segitar kecil. Ya, tiba-tiba, Stan minta nomor telepon lo dong. Lihat Instagram kan. Weh bro, apa kabar? Udah kasih nomor telepon. Buat grup tiba-tiba. Semua Modulus tuh. Ya, semua Edwin, Adele, semua di-invite lah ke grup itu. Ngobrol-ngobrol lah. Yuk kita bikin ini. Tapi dari 2 teman kita, Adele dan Edwin, nggak merespon lah. Nggak tahu kenapa gitu, udah nggak merespon. Di terakhir saya bilang, sorry kita kayaknya belum bisa ikutan. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya ketemulan gue bertigaan tuh. Gue, Audi, Daniel. Kita ngobrol. Yang gue tangkap pada saat itu, we really fun. Ini modal utama. Membuka hati, happy, fun, pengen bermusik. With no plan? Nggak ada plan. Udah kita berbuat aja dulu. Oke. Ke studio gue. Ini rock and roll nih ya, berarti ya kayak zaman dulu lagi ya. Cerita bertiga, ngobrol di studio sampai malam. Besok datang lagi ngobrol. Lagu-lagu share dong, ada apa? Kita pakai lagu yang lama dulu deh. Untuk pembuka nih, gitu kan. Bikin aransemen. Lucu, kita bikin aransemen kayak apa nih, gitu kan. Udah bikinnya yang tetap 90-an, tapi diorganisasi ke sekarang, gitu kan.
lu mikirnya gimana Stan? Udah tenang aja, kita berjalan aja. Gue juga gak mikirin aransemennya kayak apa gitu kan. Bikin aransemen musik kayak gini, baru gue bisa aransemen vokal kayak apa nih gitu kan. Sampai akhirnya, udahlah kita rekaman aja. Fun, habis rekaman juga nggak terlalu kayak serius banget mau rekaman gitu. Yang penting datang, ngumpul, take. Datang, ngumpul, take. Gitu kan. Pilih satu lagu nih jadi gitu udah. Akhirnya kita mixing. Sekarang lagi mau proses ke masteringnya kayaknya. Jadi udah mulai nih. Kita keluarin deh tahun ini deh. Gitu. Entah sebulan depan atau 2 bulan lagi. Mudah-mudahan udah bisa rilis ya. Oke. Gitu. Intinya sih, gue ngerasa kalau bertiga kita jalan, ya bertiga. Jadi Modulusnya bertiga? Bertiga. Lu, Odi, sama Daniel. Daniel? Wow. Nggak ada beban kok, gitu. Happy Banget. Udah ada lagunya kan? Udah. Lu bisa kasih tau gue, lagunya judulnya apa? Lagu yang lama dulu pertama kali, Nada dan Asmara. Nada dan Asmara. Gue tahu deh kayaknya lagu itu. Lu aransemen berarti berubah? Oke. Semua additional berarti, yang lu nggak ada additional aja? Ya, additional. Oke. Tapi kalau untuk di recording, justru keyboardnya itu dipegang sama Daniel semua. Iya semua. Aransemennya. Tapi nanti pada saat live, pasti kita ada. Oke. Berarti in this year, in this month, maybe you make the music videonya mungkin? Iya. Iya kan? Kita lagi planningin. Kalau ini udah keluar, nanti gua akan tayangin di sini video klipnya. Lu lihat ya, Modulus is back, tapi ingat, Modulus balik lagi, vokalisnya ganti, bukan Stanley Sagala lagi. Brad Pitt masuk sini. Iya, lu harus dengerin. Nanti lu komen ya. Nanti lu kalau misalnya udah keluar ya, kalau udah keluar, nanti lu dengerin, lu komen apalagi yang kita zaman dulu yang tahu dulu dia masih. Aduh, unyu-unyu. Gue seneng, men. Gue seneng banget. Lu please kasih gue materinya, lu kasih promonya, gue akan promoin lu. Karena itu you are my one of my favorite band sih. Modulus. Dan ada sahabat gue di situ juga sih, Odi kan. Ya. Wah, happy gue. Terus sekarang gokil. Ada satu lagi sahabat lo gue. Iya dong. Wow, man. Wih, gila ini auranya positif banget. Gue ngobrol sama dia seru banget. Tapi benar. Ini adalah mungkin ini episode yang paling beda nih. Lu ngobrolin soal cerita, lu dibalik cerita lu banyak hidden gemnya, lu banyak ngasih tahu. Oh iya bener juga ya. Oh iya deh tadi gue ngomong sama lu gitu. Iya juga. Banyak message lu yang lu nggak sadar lu sampein enak Ben. Banyak ceritanya di tempat lu. Lu tuh sama sekali nggak mengangkat kesusahan lu dulu, karena berarti lu udah berdamai sama diri lu sendiri. Karena kesusahan lu anggap itu adalah perjalanan dan lu mensyukuri apapun gitu. Wow, men. Wow, men. Ada satu lagu yang gue suka banget ya, dan lagunya Utha Likumahua, men. Yang mana? Kau hadir? Bersatu dalam damai. Oh iya. Itu bukan ketuhanan juga. Menuju nirwana. Iya. Lembut menembus rahasia. Kok suaranya masih bagus ya. Kita denger nih. Wah gila sih. Tapi mau dong nanti itu apa namanya, kalau lu launching undang gue dong. Oh pastilah bro. Undang gue ke sana, men. Pasti. Wah gokil. Gue happy banget, happy gue hari ini. Yang penting everybody happy. Iya, harus. Jadi, itu pesannya di sini itu adalah itu. Kalau yang gue tangkap adalah lu message lu, kalau happy semuanya akhirnya menjadi berkah ya. Iya. Karena lu mensyukuri semuanya. Atau sebaliknya, karena lu mensyukuri akhirnya semua jadi happy. Iya. Karena bisa kan ketika lu mensyukuri sesuatu itu ya, yang muncul adalah kebahagiaan, bro. Iya. Karena lo mensyukuri nikmat yang Tuhan kasih. Tidak pernah kurang berarti ya? Tidak pernah kurang, bro. Gila, Tuhan udah penuh kita itu dengan itu semua kok. Yang membuat kita kurang ketika kita menginginkan sesuatu yang gak ada. Akhirnya jadi unek-unek ya?
Iya. Iya bener juga. Makanya gue malas ke mall, men. Aduh, gue Nanti aduh pingin banget, pingin ini, pingin itu, pingin ini kan. Iya kan? Iya. Pulang-pulang gak bahagia gue, bro. Bener-bener juga. Pulang-pulang inget ya. Jadi kita pikir, aduh tuh tas bagus banget ya. Gitu. Sepatu keren banget tuh sepatu gitu kan. Belum bisa beli. Gitu. Tapi gila men, gila. Thank you ya. Thank you. Sama-sama, Gue thank you waktu lu men. Oke bro. Gue seneng banget men. Penting lo sehat bro. Oh sama-sama. Gila lama kita gak ketemu. Ya. Totalnya. Lu ketemu dateng ganteng lagi. Udah sama-sama matang. Iya. Kita udah meninggalkan dunia hitam. Udah putih. Udah putih. Buat kalian yang nonton sampai terakhir, thank you so much, appreciate. Di sini ada Instagramnya Om Stanley. Yeah. Terus yang gue puterin juga di sini ada ininya apa namanya video klipnya nanti kalau ada ya udah keluar gue akan puterin dan gue kasih link video di YouTube-nya gue kasih video klipnya. Terus sama kalau yang kangen sama Om Stanley ternyata ready loh. Ternyata ready langsung. Lo bisa hubungin lewat Instagram juga bisa ya? Boleh. Karena gue waktu pertama kali gue lewat Instagram DM gue ternyata dibalas. Berarti lo orang yang bacain DM juga ya? Baca dong. Oke, good. Baca banget. Jadi thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye. Bye. Amin.